everybody, welcome back to Garage Drift. This segment of the video will be in English because I think this video will be useful for someone like me around the world who got his RB engine misfiring because of unreliable RB coils. We'll switch back to Indonesian as soon as we are done. Last week, I drove this car to Bandung City. When I got back, the car misfired so bad. We've experienced the same problem when we put this car on the dyno and also in our RB25 Skyline. That car already used up so many coils, this RB coil keep on failing and I don't want to deal with RB coils anymore. So in this video, I will get rid all of it. After that, we will install a resonator to Mona Lisa's exhaust system because it's too loud. Then we will wrap the car white, yes, back to white. And finally, I will put the new wheels and tires to the Mona Lisa. But first, let me do the ASMR unboxing. Thank you so much Platinum Racing Product for support this part of the video. Anyway, these are R35 coil conversion kit from Platinum Racing Product and I also ordered the R35 coil. The kit consists of the bracket, stalks, and loom if you need one. In my case, I already had a custom loom. If you wonder why they choose R35 coil for their kit, it's because they have already tested a dozen coil options and found that these coils are one of the best. The installation is straightforward and idiot-proof. You only need to remove the original stalks. Keep in mind, do not lose the resistor and put the new one from PRP. After that, put the coil into the bracket and your coil kit is ready to be installed in your engine. Yay! Unreliable RB engines are gone and R35 coils are in. And what I really like about this kit is we can still use the cover, so the engine still looks very clean. Now, let's back to bahasa Indonesia. Akhirnya ngomong bahasa Indonesia lagi, dari tadi ngomong pakai bahasa Inggris. Sekarang kita mau pasang resonator langsung di tempatnya di ORD. Kebetulan nggak jauh dari garasi, langsung aja kita jalan. Tapi mungkin baru dapat giliran abis maghrib di sana. Akhirnya dapat giliran juga nih Sylvia di bengkel ORD. Ini bengkel spesialis knalpot ya, yang ada di daerah Pangkalan Jati. Dan di sini kita mau pasang resonator. Dan resonatornya 3 inci juga, inlet sama outletnya. Semoga suaranya lebih adem. Sebenarnya sih komplain utama gue bukan suaranya yang terlalu berisik ya, tapi dengungnya di dalam mobil tuh berasa banget. Jadi kita pakai ini namanya drone killer yang fungsinya adalah ngurangin dengung yang ada di dalam knalpot yang hopefully bisa ngilangin dengung yang ada di interior juga. Nah ini langsung aja kita pasang. Sebelumnya mau dinaikin dulu mobilnya ke atas lift. Nah, jadi rencananya si resonatornya ini mau ada di sekitar sini. Kebetulan juga ada bekas standarnya, ada heat shieldnya, jadinya aman kayaknya kalau di sini. Dan akan tinggi juga karena resonator tuh rada lumayan tebel ya. Mungkin kalau inletnya 3 inci ini 5 inci. Jadinya menghindari mentok pertama. Jadi biar mentok pertama tetap si flange-nya ini. Rada naik dikit gitu. Langsung aja. Si knalpotnya juga udah dicopot, ntar mungkin langsung dilas. Biar tim dari ORD aja yang ngelanjutin.
akhirnya selesai juga jam 2 malam sekarang. Karena tadi sih emang mulainya udah malam banget sih, tapi nongkrong di bengkel itu yang menurut gue sesuatu yang udah lama nggak gue lakuin sampai malam gini. Dan ini udah selesai semua. Di bagian belakangnya ada drone killernya ini, jadi yang fungsinya tadi buat ngilangin dengungnya. Dan ini sampai ke depan ada beberapa yang dirubah arahnya karena ada beberapa titik yang terlalu dekat sama sasis ya. Jadi dia kalau lagi vibrate tuh ada kemungkinan kena, kita rapihin sekalian. Terus bagian depan sini ada resonator. Cuma kita tambahin semacam gasset ya. Ini biar kalau resonator itu kan patah langsung bentuknya ya. Jadi kalau gue pernah punya pengalaman buruk, si resonatornya itu nyangkut di polisi tidur dan akhirnya keseluruhan knalpot lepas. Cuma ini kita pasang kayak gini supaya mencegah semua itu terjadi. Jadi kalau misalnya kena polisi tidur, dia kedorong ke atas aja gitu. Nah bagian depannya sih udah normal aja, nggak ada yang dirubah. Jadi yang dirubah tadi itu dari bagian si flange-nya ini sampai bagian paling belakang. Ya, sekarang saatnya kita turunin aja mobilnya. Penasaran sih suaranya berubahnya jadi kayak gimana, sama semoga dengungnya udah hilang. Langsung aja turunin. Ya untuk suaranya sih ya, dari dalam mobil tuh berasa banget bedanya. Dengungnya hilang. Ini biasanya kalau di RPM segini tuh ngobrol aja rada mesti teriak-teriak, tapi sekarang udah enggak. Tapi dari luar tadi suaranya nggak terlalu bising gitu. Ya kita coba sambil dengerin lagu. Even di RPM 3000 si bassnya masih berasa. Kemarin tuh RPM 3000 bassnya nggak berasa. Ini padahal masih volume yang lumayan pelan ya. Kalau kita kencengin volumenya, enak banget. Gue nggak nyangka kalau perubahannya bakal sedrastis ini. Padahal cuma satu perangkat yang lumayan kecil, tapi bisa ngasilin perubahan yang lumayan besar. Sekarang kita pulang aja. Besok pagi mobil ini bakal kita stikerin putih lagi. Ya, hari selanjutnya, hari ini kita mau stikerin mobilnya jadi putih. Alasan kenapa mau di stikerin putih karena gue pengen bawa mobil ini jalan lumayan jauh ke beda pulau. Jadi rasanya kalau STNK warna putih tapi mobilnya warna biru tuh rada sedikit lumayan deg-degan gitu. Jadi nggak tenang rasanya. Cuma makanya kita stikerin putih. Tapi tenang aja, yang namanya Mona Lisa itu bukan liverynya, bukan warnanya, tapi mesinnya. Dan ini stikernya dari Max Decal seperti biasa. Dan gue rasa sih bakal keren banget nih. Gue kangen banget ngelihat mobil ini jadi putih lagi. Sekarang tim teknisi yang masang stiker udah hadir. Kita bantuin juga untuk nyopotin si stiker lamanya. Langsung aja. Ya, sebagian besar stiker birunya udah dilepas nih. Dan tadi fender kita lepas, bumper kita lepas, biar bisa lekukan-lekukannya itu bisa kelepas juga. Dan nanti pas masangnya yang putih itu juga bisa sampai detail ke dalam-dalamnya. Dan ternyata kalau nggak pakai inner fender nih, kotornya nih naik-naik ke sini nih. Mungkin nanti habis ini kita bakal custom inner fender karena si fender yang udah white bodinya ini nggak bisa pakai inner fender standar lagi gitu. Sekarang di stikerin, lagi disiapin sama teknisi stikernya dari kap mesin.
Ya, ini hari selanjutnya. Kemarin ngerjain sampai malam, udah lumayan banyak sih, mayoritas sudah hampir semua. Dari bagian bagasi sama daktel udah, bagian panel belakang yang gede banget ini udah, bahkan atap juga udah, tinggal dipotong doang, tinggal dirapihin. Pintu kiri kanan juga udah selesai. Kap mesin sih yang pertama yang dilakuin nih. Untuk bagian fender, baru dipasangin detail-detailnya aja nih, bagian yang kecil-kecilnya. Untuk bagian keseluruhannya bakal diselesaikan. Abis masang bumper depan mungkin. Nah, ini bumper depannya udah terlihat putih lagi. Seneng banget gue ngeliat bumper depan warna putih sekarang. Dan stiker wrapping dari Max Decal ini nggak kelihatan kayak stiker. Gue ngeliatnya malah kayak cat ya. Jadinya enak gitu ngeliatnya. Nggak sabar banget sih ngeliat keseluruhan mobilnya udah jadi lagi warna putih. Kangen banget gue rasanya. Sekarang kita lihat aja lanjutannya. Akhirnya mobil ini kembali lagi ke warna putih dan gue seneng banget sih. Ini bener-bener warna yang gue pengen gitu. Dan hasil stikernya oke banget. Max Decal itu warna putihnya bagus dan enaknya karena stiker. Jadi kita bisa ganti semau kita. Jadi kemarin warna biru, sekarang warna putih. Nanti pas Mods Battle mau mulai lagi kita stikerin warna biru lagi. Biru oranye malahan sekaligus. Nanti langsung jadi Mona Lisa yang kalian pada bilang kenapa Mona Lisa-nya nggak Mona Lisa banget sih? Ya menurut gue sih Mona Lisa itu si mesin yang pakai RB26. Kan kalau di film kayak gitu. Dan ini adalah tampilan yang sebenarnya udah pernah kita lihat ya. Keseluruhan warna putih dan pakai daktel, velg yang sama pas waktu SR20 waktu itu. Tapi entah kenapa, mungkin karena gue tahu sekarang mesinnya itu RB26 dan powernya udah jauh lebih besar, jadinya kelihatannya lebih keren gitu. Dan mungkin karena masih geras banget juga sih, bener-bener baru di stikerin. Dan kenapa gue stikerin? Karena gue mau keluar pulau, mau jalan-jalan, tapi masih rahasia kemananya. Dan makanya gue juga pasang plat nomor di depan, jaga-jaga aja. Karena sebenarnya nggak pernah masalah pasang plat nomor di dalam. So far gue di stopin sering tapi ditilang nggak pernah. Karena plat nomor masih terlihat di depan gitu, dan gue malahan pernah ditilangnya gara-gara plat nomor belakang itu pakai plat nomor yang nggak resmi dari Samsat. Anyway, lumayan banyak perubahan mobil ini. Di mobil ini dari sektor mesin udah kita ganti koilnya, dan eksterior juga udah kita ganti warnanya. Untuk velg karena bannya belum sampai, jadinya kita nggak pasang. Semalam gue cuma masang si centeringnya doang yang kemarin kita lepas buat contoh, tapi udah kita pasang lagi. Dan so far semoga aman nanti dipakai jalan jauh. Menurut gue itu cukup. Thank you banget Max Decal yang udah nge-wrapin mobil ini jadi warna putih lagi. Thank you juga ORD yang udah masangin resonator dan drone killernya, suaranya jadi lumayan enak dan pastinya nggak berisik kalau dibawa jalan jauh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.